Jangan lupa subscribe CC non KNG2 KNG2 official. official. Ya, makasih. Makasih. Enjoy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe, semoga sehat selalu, dipermudah rizki, panjang umur dan masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Zikir dan amalan yang diajarkan Abah Guru Sekumpul. 1. Berkata Abah Guru Sekumpul, barang siapa membaca doa, Allahummakfir li umati Sayyidina Muhammad, Allahumarham umata Sayyidina Muhammad, Allahumastur umata Sayyidina Muhammad, Allahumajbur umata Sayyidina Muhammad, secara 4 kali berturut-turut setelah selesai sholat subuh, di antara fadilah mengamalkannya. 1. Dimasukkan jumlah martabat fadilah wali kutub. 2. Dijadikan kaya dan mudah rizkinya. 3. Naik pangkat dunia dan akhiratnya. 4. Akhir umurnya husnul khotimah, dan lain-lain. Tetapi selain kita membaca doanya perlu diamalkan dalam kehidupan, harus siap mengampuni, memaafkan kesalahan umat Rasulullah, harus kasih sayang kepada umat Rasulullah, harus siap menutupi aib dan kekurangan umat Rasulullah, harus menyenangkan hati umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Berkata Abah Guru Sekumpul, jangan sampai kamu tidak mengerjakan sholat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat, paling afdolnya 8 rakaat, apabila kamu mengerjakan sholat duha maka itu ciri orang soleh. 3. Berkata Abah Guru Sekumpul, bacalah selesai sholat zuhur, La ilaha illallah al-malikul hakul mubin 100 kali, ini amalan pintu rizki, kalau misalnya ada orang membaca 300 kali maka uangnya akan lebih banyak dari yang membaca 100 kali, kalau tidak baca sama sekali maka rizkinya itu tercecer. 4. Berkata Abah Guru Sekumpul, jangan sampai tidak dibaca Hizbul Bahar setelah asar, saya wasiatkan dengan nama Allah jangan sampai tidak dibaca Hizbul Bahar, dari Syekh Abil Hasan Asyazili. 5. Ujar Abah Guru, kemudian setelah maghrib baca hizib yang masyhur, yaitu hizib Nawawi, Wirdul Latif, atau Burdah. 6. Ujar beliau, setelah itu kerjakan sholat sunnah 6 rakaat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, maka pahalanya sama dengan beribadah selama 12 tahun. Jangan berbincang masalah dunia dulu, kata beliau. Selesai wirid-wiridan maghrib, langsung kerjakan sholat badiyah 2 rakaat lalu sholat taubat 2 rakaat terakhir sholat hajat 2 rakaat. Jadi pas 6 rakaat. 7. Lalu kata beliau, sesudah isya seyogyanya membaca rotibul atos dan rotibul hadat, supaya diberi husnul khotimah ketika mati. 8. Sesudah sembayang witir baca istighfar Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minazolimin 40 kali. Di dalam zikir tersebut ada Ismul Azam 9. Kata Abah Guru Sekumpul, barang siapa yang melazimi membaca doa ini insya Allah bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan yakdot zatan atau mimpi. Bacaannya, Ya Nur ya Mudabiral Umur, tanda hubung lebih besar dari dibaca 100 kali sebelum tidur setiap malam. 10. Ujar Abah Guru, ahli tarim semuanya wali Allah, ulamanya, pedagangnya, pegawainya, sampai tukang kebunnya di sana semuanya adalah wali Allah, karena itu sebelum tidur kita kirim Fatihah kepada ahli tarim. 11. Ujar beliau, solawat Duril Azhar jangan sampai tidak dibaca 15 kali ketika hendak tidur. Ujar Guru Bangil, tidak sampai seminggu pasti bertemu Rasulullah dalam mimpi. Ada seseorang yang mengamalkan solawat itu, suatu malam dia tidur dalam keadaan junub, ternyata Rasulullah SAW tetap datang menjumpainya, solawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad aduril azhar wal yakutil ahmar wa nuril azhar wa sirilahil akbar, 15 kali. 12. Supaya dapat ilmu laduni amalannya ialah membaca solawat nariyah 33 kali pada sholat tahajud. 13. Ujar beliau, dan bacalah zikir surat Al-Fatihah Imam Ghazali 100 kali, bisa dicicil abis subuh 30 kali, abis zuhur 25 kali, abis asar 20 kali, abis maghrib 15 kali, abis isya 10 kali. 14. Ujar beliau, jangan sampai sehari semalam tidak membaca Al-Quran. Apabila sehari semalam tidak membaca Al-Quran maka tandanya orang itu jauh dari Allah. 15. Kata beliau, kalau kalian ingin menjadi anak angkatku, jangan kurang sehari semalam membaca solawat kepada Rasulullah SAW 1000 kali, terserah solawatnya dan solawat yang pendek, kata beliau adalah, Sholallahu ala Muhammad. 16. Ujar Abah Guru, agar mendapat rizki yang tidak disangka-sangka baca, Ya Latif, 36 kali sehabis sholat fardu, aku membacanya lalu ada orang menawariku berangkat umroh. 17. Kata Abah Guru Sekumpul, di antara perkataan Guru Bangil apabila kita membaca, Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai, unfil ardi walafisama, iwa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali sesudah salat subuh dan 3 kali sesudah salat asyar, fadilahnya adalah insya Allah kita terhindar dari segala bahaya, segala penyakit serta terhindar dari kerugian. Dan juga kita baca kali sebelum makan dan minum, fadilatnya insya Allah kita dibukakan hijab mana yang halal, yang subhat dan yang haram, kalau makanan itu berasal dari yang haram, kita dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala makanan itu berubah menjadi ulat dan cacing, hanya kita yang melihat sedangkan orang lain tidak melihat. Dan kalau minuman itu diracuni orang, kita dibukakan hijab minuman tadi berasap. 18. Beliau berkata, redaksi solawat untuk meluaskan rizki yaitu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan tamlau biha kolbi nuron wa solahan wa sururon wa tarzukuni biha rizkon wasian midroron wa ala alihi wa sohbihi wa salim adada kulli syai. 19.
Beliau berkata, agar dapat rizki yang banyak lagi halal dan bermanfaat untuk menolong agama, baca doa ini 11 kali, Ya Kudus aktinil fulus wamen adani fahuwa manfus bibarkati Habib Abdullah Al-Aidrus, 20. Kata Aba Guru, apabila masuk rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, untuk meluaskan rizki. Rasulullah mengajarkan itu kepada sahabatnya sampai rizki sahabat itu melimpah hingga membanjiri tetangga-tetangganya, 21. Ujar beliau, di antara amalan sugih yaitu membaca 1000 kali Ya Goni di malam Jumat, 22. Ujar Syekhuna Sekumpul, ini amalan untuk mendapat rezeki zohir dan batin, dibaca pagi hari 100 kali, Ya Fatah Ya Rozak Ya Kafi Ya Mukni, 23. Berkata Syekhuna Sekumpul, Rasulullah pernah mengajari sebuah amalan kepada Sayyidina Ali agar diberi husnul khotimah, ialah membaca, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma badal mauti, 27 kali, 24. Ujar beliau, adapun amalan supaya rumah tangga harmonis, di setiap mau masuk rumah bacalah ayat kursi cukup kali tanda kali saja. Insya Allah rumah tangga jadi harmonis, damai, rukun dan aman dalam rumah tangga, 25. Ujar beliau, ini Asmaul Husna dibaca di air setelah itu diminumkan kepada anak yang nakal atau istri yang nakal, atau suami yang nakal, yang dibaca Ya Wadud 1000 kali, 26. Kata beliau, bila istri marah bacalah Atfatu Godoba, sebutkan nama istri, bila ilaha illallah wastajlebtu hubahali bi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali, insya Allah marahnya akan reda dan menjadi sayang luar biasa, 27. Amalan untuk istri yang sering keguguran. Jadi supaya tidak keguguran lagi suruh istri kita membaca. Tanda kali, Ya Mubdi dibaca sebanyak 29 kali sehari semalam, 28. Apabila ada orang sering bingung maka baca asma itu, Ya Mubdi, 1000 kali sehari semalam maka fadilatnya adalah untuk menghilangkan bingung, 29. Berkata Aba Guru Sekumpul, supaya dapat manfaat yang tidak terhitung banyaknya di dunia dan akhirat. Tercapai urusan dunia dan akhirat. Bacaannya adalah, tanda hubung lebih besar dari tanda kali. Ya Mubdi garis bawah Al-Bada garis bawah Ilem Yap Givi Insya garis bawah Iha, Aunan Min Holki, dibaca 99 kali, 30. Supaya kobul hajat sering baca, Ya Tarim Wahlaha, 7 kali, 31. Kata Aba Guru, apabila ada orang mampu membeli sesuatu misalkan mobil atau rumah dan kita ingin dapat membeli atau memilikinya juga maka bacalah, Bismillahirrohmanirrohim, Allahumma la aisya ila aisyul akhiroh, maka suatu saat nanti insya Allah kita akan mampu memilikinya juga, 32. Ujar Aba Guru, niat membangun rumah, untuk beribadat, untuk mengumpulkan orang banyak, cara membangun rumah itu panjangnya ganjil lebarnya juga ganjil, 33. Ujar Aba Guru, bila makan itu ingatlah Rasulullah kenang beliau, jangan tahu nyaman aja sebelum makan, hadiahkan Al-Fatihah buat Rasulullah, pahalanya buat Rasulullah, 34. Berkata Aba Sekumpul, apabila minum air putih atau minum obat bacalah. Bismillahirrahmanirrahim nawaitus sifa, bibarokatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Artinya, aku niat memperoleh kesembuhan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya dijauhkan dari segala penyakit zohir batin dan seluruh anggota badan dimudahkan berbuat ketaatan berkat Nur Muhammad SAW 35. Ujar Aba Guru, aku diajari Guru Bangil membaca surat Al-Kautsar 3 kali lalu ditiupkan ke air yang hendak diminum, maka itu sama halnya minum dari telaga Kautsar, fadilahnya tidak akan kehausan sampai sore, diamalkan terutama apabila hendak berpuasa ketika sahur, 36. Berkata Aba Guru Sekumpul, agar mudah hafal, kuat ingatan dan terang hati bacaannya adalah Ya Qayyum fala yafutu syai'un min ilmihi wala yahudu, dibaca 27 kali apabila beserta orang banyak. Dan apabila membacanya sendirian cukup 16 kali saja, 37. Ujar Aba Guru, supaya dapat ilmu yang manfaat dan dapat barokah guru, baca doa Imam Nawawi, Allahumma stur uyuba mualimina ana wala tashab barokatihim ana, yang artinya ya Allah tutuplah semua aib guruku dariku dan janganlah engkau hilangkan barokah mereka dariku, 38. Ujar beliau, dan ambillah zikir dari nama-nama Allah yang akan mewariskan engkau segala ilmu, hafal segala ilmu, paham segala maknanya bisa membaca dan mengajarkan, bingung kagum orang mengaji sama kamu karena, luar biasa, yaitu, Ya Mubdiu Ya Kolik, sekurang-kurangnya 100 kali, aku ketika dididik Guru Bangil disuruh baca itu 10.000 kali setiap malam, insya Allah ilmu apa saja hafal, dan maknanya paham bisa mengajarkan dan enak orang yang mendengarnya, 39. Kata Aba Guru, agar dapat kasif hisi, melihat yang terdinding, dan kasif maknawi, menyingkap lautan keindahan sifat-sifat Allah, amalannya ialah membaca, Ihdinas Sirotol Mustaqim, 7 kali ketika sujud terakhir, dibaca baik ketika sholat fardu maupun sholat sunnah, 40. Kata Aba Guru, supaya dijauhkan dari segala penyakit baca solawat rik, redaksinya Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad ala ziri kuhudawa, setelah itu telan air ludah, 41. Kata Aba Guru Sekumpul, amalkan solawat Qatadah yang fadilatnya insya Allah mata kita selalu terang sampai akhir umur dan tidak terkena penyakit mata. Bacaannya, Allahumma sholli, ala men, ala kafaihi, ainu Qatadah. Dibaca 10 kali setiap pagi. Caranya angkat kedua ibu jari di depan mulut sambil membaca solawat itu. Setelah dibaca 10 kali maka tiupkan di kedua ibu jari tadi kemudian kedua ibu jari tadi usapkan kedua mata, 42.
Ujar beliau, ada juga amalan supaya semua doa kabul, dan ini bisa untuk engkau yang ahli mengobati, misalkan ada orang sakit kepala lalu kamu pegang kepalanya lalu kamu berdoa ya Allah sembuhkan kepala orang ini maka langsung sembuh kepala orang itu, amalan yang membuat doamu cepat kabul yaitu membaca, Ya Sami'u Ya Bashir, 100 kali, 43. Kata beliau, dan di antara huruf Al-Quran yang kamu baca sewaktu bertemu musuh, atau ketika ada maling atau perampok atau orang yang akan memukulmu, supaya selamat baca, Ka'af Haya Ain Syud Hamim Ain Sin Kof, membacanya sambil mengepalkan tangan, jangan dibuka genggaman tangan itu, maka musuh itu tidak akan bisa bergerak, kalau genggaman tangan itu kita buka maka kita akan diserang, kalau orang itu mendekat maka pukulkan, maka langsung KO orang itu, 44. Berkata Aba Guru sekumpul, agar dipeliharakan diri dan terpelihara dari segala yang jahat dan segala masalah mudah diatasi, bacalah. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Dibaca 33 kali pagi dan sore, 45. Ujar beliau, baca Dalail Khairat sehari 1 hisbe, barokahnya luar biasa. Itu amalan paling cepat mendekatkan kita kepada Rasulullah. Itu amalan para wali sejak zaman dahulu. Apalagi yang hisbe hari Jumat, apabila dibaca ketika hari Jumat setelah subuh, maka setiap hurufnya itu pahalanya seperti haji dan umroh yang diterima, 46. Kata beliau, sesudah sholat Jumat baca Allahumma aknini bifatlika aman siwaka wa bihalalika an haromika, 70 kali, itu doa yang diajarkan Nabi KPD Anas bin Malik, ujar Nabi siapa yang mengamalkannya maka sebelum 2 Jumat akan disugikan Allah, 47. Ujar beliau, sesudah wudhu baca surat Al-Qadar 3 kali agar di akhirat nanti masuk surga tanpa hisab, 48. Sering-seringlah memandang wali-wali Allah, meskipun cuma lewat foto, jangan sampai sehari semalam tidak memandang wajah kekasih Allah, lalu ketika memandang hadiahkan Al-Fatihah untuk wali tadi dengan menyebutkan namanya, fadilahnya insya Allah anak kita akan jadi wali, kalau tidak anak kita ya cucu kita, pokoknya ke bawah nanti pasti ada yang jadi wali berkat kita cinta kepada wali, 49. Doa yang dibaca Aba Guru sekumpul sebelum membaca maulid. 50. Ujar Aba Guru, ketika asyrokol mahalul qiyam usahakan berdoa karena saat itu sangat mustajabah, doa yang dibaca Aba Guru ketika asyrokol mahalul qiyam. Allahumma berkat Rasulullah, berkat wali-waliullah, berkat guru-guru kami ya Allah. Mudah-mudahan kita semua, bapak ibu kami, keluarga kami, tetangga kami dan orang-orang yang cinta kepada kami ya Allah. Mendapat ampunan segala dosa dan kesalahan lahir batin seumur hidup, mendapat rahmat yang luas, selamat dunia akhirat, mati beriman sempurna, kabul segala hajat, terkumpul dalam surga bikoiri hisab, terkumpul dalam surga bikoiri hisab, terkumpul dalam surga bikoiri hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim, wallahu alam.